Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin kita hitung satu persatu dan tidak mungkin kita ingkari. Dan di antara anugerah itu adalah nikmat umur yang panjang, sehingga pada detik ini, pada kesempatan ini, pada siang hari ini, kita masih berjumpa dalam adai sholatil jumu'ah, melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Dan alhamdulillah pula kita di tahun 1446 Hijriah ini kita kembali bertemu dengan bulan Muharram yang merupakan Arba'atun Hurum, merupakan dari salah satu 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Wujud atas nikmat dan anugerah ini harus kita tanamkan pada hati kita. Kita ucapkan melalui lisan kita, dan kita wujudkan melalui tindakan-tindakan kita, al-jawarih, agar nikmat-nikmat yang kita terima senantiasa langgeng dan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sekalian, pada satu paragraf ini saya ingin berhenti sejenak bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar nikmat itu langgeng atau agar nikmat itu bertambah, harus direspon dengan kalimat syukur. An-nuqabila bi kalimatis syukri. Jadi kalau Bapak dan Ibu dan juga saudara sekalian yang mendengar suara saya, syukur itu dimaknai oleh para salaf sebagai al-hafid al-jalib. Al-hafid itu artinya adalah yang menjaga, yang memelihara, yang merawat nikmat yang saat ini ada pada diri kita agar terus langgeng, agar terus lestari dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Sementara al-jalib itu artinya adalah menangkap, menarik kembali nikmat yang sempat luput dari kita, nikmat yang sempat pergi dari kita. Jadi untuk mewujudkan kalimat syukur itu dalam hati kita tancapkan dalam-dalam,
kita tidak bisa hidup tanpa nikmat Allah. Jadi hidup kita ini binikmatillah, Pak. Saudara berkeluarga, saudara makan, saudara mendapatkan keamanan, saudara mendapatkan segala macam fasilitas kehidupan ini, semuanya al-kullu binikmatillah, sehingga la yatimmu illa binikmatillah. Jadi kondisi kita ini, kahanan kita ini, itu tidak akan bisa paripurna, tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa enjoy bahagia kecuali dengan nikmat Allah. Kita longgarkan hati kita ini untuk mengucapkan kalimat syukur. Kita tidak mengingkari nikmat Allah. Karena kalau sampai kita mengingkari nikmat Allah, menyepelekan nikmat Allah, inna azabila syadid, maka sesungguhnya azabku, siksaku amat sangat berat, amat sangat pedih untukmu. Sebagai orang yang cerdas, mari kita bersyukur, Pak, agar hati kita ini tidak menjadi hati yang mati. Kalau Bapak mau menyadari, hati itu kan madarul a'mal, ya. Inna madarul a'mal 'alal qalbi. Sesungguhnya pusat segala macam kegiatan kehidupan manusia, pusat segala macam perbuatan manusia itu terletak pada hati, Pak. Disebut sebagai malikul jawarih, rajanya anggota badan itu hati. Mbok duwe duit akeh, bondone akeh, gitu, sehingga dia bisa bersedekah kepada siapa saja. Tapi kalau hatinya tidak los, ya ora bakal sedekah. Meskipun bandane banyak, kalau dia tidak los, ya tidak akan mungkin pergi haji. Ya, meskipun sehat wal afiat, tidak usah jauh-jauh. Ayyuhal ikhwah al-kiram, coba bapak-bapak bayangkan saat ini kok bisa pergi ke Masjid Al-Hidayah menjalankan ibadah sholat Jum'ah, adai sholatil Jumu'ah, itu yang menggerakkan siapa? Takut sama istri? Rapenak dengan tetangga? Enggak, karena hati saudara-saudara sekalian. Jadi sampai ulama itu tidak berlebihan mengatakan al-qalbu, hati ini, Pak, malikul jawari, itu adalah rajanya anggota badan semuanya ini. Anggota badan kita mau kesana dan kemari bergantung suasana hatimu. Mau makan di mana, itu tergantung hatinya. Mau katakanlah berbuat baik atau berbuat buruk, itu tergantung hatinya. Maka kalau hati seorang hamba itu sudah senantiasa mensyukuri nikmat Allah, sehingga nikmat itu akan dipergunakan untuk jalan ketaatan kepadanya. Wabi lisanikum jami'an ayyuhal ikhwah, dan lisan saudara-saudara sekalian, lisan kita semuanya. Kalau kita diberi kue oleh tetangga kita, ya, kita sudah selayaknya mengucapkan terima kasih. Tapi kenapa ketika Allah memberikan nikmat yang begitu banyak dalam hidup kita, kita jarang atau sulit untuk mengucapkan alhamdulillah? Lebih umumnya manusia lebih banyak mengeluh, berkeluh kesah, mengumpat, mengata-ngatain, marah-marah, ghadab terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Khatib mewasiatkan kepada para jamaah sekalian, uskuru ni'matallah, bersyukurlah kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qaliluha wa katsiruha. Mungkin bagi Bapak ada yang sedikit, ada yang banyak, udah disyukuri saja. Qalilun tu'addu syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Sithik iki panjenengan syukuri kuwi luwih apik katimbang akeh, tapi malah panjenengan boten saged memikulnya. Sedikit ini qalilun tu'addu syukrahu, yang sedikit ini kamu syukuri, itu lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak kuat memikulnya. Baru yang ketiga, al-amal bil jawari, mensyukuri nikmat tahun baru Hijriah ini adalah al-amal bil jawari, beramal dengan anggota tubuh kita.
Saya kira semua ustadz sepakat bahwa memang peristiwa hijrah itu salah satu iktibar atau pelajaran yang bisa kita tangkap adalah hijratun Nabi. Tapi tidak hanya hijratul makani saja, tidak hanya hijrah tempat tinggal saja. Dan saya yakin bapak-bapak yang mukimin, ya, yang sudah mukim di Lodran Indah ini, di Solo Raya ini, itu sudah at home, sudah kerasan, sudah tenang. Sholat ya aman, mau nyembelih sapi ibadah kurban ya aman, mau haji ya oke-oke saja, tidak ada larangan, mau dakwah, mau taklim, mencari nafkah, semuanya serba aman. Jadi laisa minad daruri hijratul makan, tidak darurat untuk hijrah tempat tinggal, Pak. Tapi ad-daruri amrun daruriyun, urusan yang mendesak adalah hijrah qalbiyah, hijrah akliyah, hijrah mental. Nah ini yang sekarang darurat adalah hijrah mental. Kalau tahun kemarin 1445 Hijriah, 1 tahun yang lalu, mental kita adalah mental yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Tahun ini berubah, Pak. Hijrah menjadi orang yang menjalankan sholat, aqamus sholat, yang mendirikan sholat. Kalau tahun lalu itu kita masih wani dengan orang tua, masih durhaka kepada orang tua, nyepelek ke wong tua. Tahun ini adalah masanya kita berubah, masanya kita hijrah untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tahun yang lalu kita jahil, tidak punya ilmu, ignorant, bodoh, orang ngerti apa-apa, maka tahun ini kita jadikan perubahan agar kita menjadi orang yang alim. Kita gemar untuk membaca buku, kita gemar untuk mendatangi majalisul ilmi, kita gemar untuk berdiskusi dalam soal ilmu. Kalau tahun lalu itu kita adalah orang-orang yang mutakassilin, orang-orang yang malas, tahun ini kita menjadi orang-orang yang mujtahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ayat yang tadi oleh khotib sampaikan di awal khutbah tadi, surat Al-Hasr ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kuncinya itu ketakwaan. Padahal mohon maaf gitu, kalau khutbah Jumat itu kan salah satu wajibnya khotib itu menyampaikan wasiatut takwa. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Padahal saya yakin yang hadir di sini adalah minal muttaqin. Karena Bapak sekarang tidak tidur di rumah, datang ke sini itu karena takwa, Pak. Mau tidak mau Bapak itu dikatakan orang yang takut kepada Allah. Saudara dikatakan orang yang takut kepada Allah. Buktinya apa? Orang nyepeleki. Sekarang siang ini tidak makan di warung atau tidur di rumah, tapi datang ke masjid untuk menjalankan ritual Jum'ah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lah ini kuncinya di sini. Hendaklah setiap orang itu, setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk kehidupannya besok, Pak. Besok di sini artinya adalah yaumul akhirah. Maka melalui mimbar khutbah ini, Pak, mimbar khutbah yang mulia ini, yang di atas mimbar ini tidak disampaikan kecuali kalimat kebenaran. Yang di atas mimbar khutbah ini tidak disampaikan kecuali risalatu Muhammad alaihi salatu wasalam. Saya sampaikan, Pak, la tansa rahilataka ila daril akhirah. Jangan lupakan perjalananmu menuju negeri akhirat. Jangan lupakan perjalananmu menuju akhirat. Karena mungkin terjebak, terjerambah oleh gemerlapnya dunia. Sampai Rasulullah itu juga menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dalam
kitab Riyadhus Shalihin ada itu Pak. Ad-dunya khulwah khadirah. Dunia ini disifati sebagai sesuatu yang hijau Pak, sesuatu yang manis dan hijau. Kok bisa ya dunia disifati Rasulullah sebagai sesuatu yang manis dan hijau? Sebabnya kenapa Pak? Manis dan hijau itu memang dunia itu menggiurkan, ya toh? Sangat manis sekali. Hijau itu dunia itu menyulap manusia, manusia bisa jatuh cinta mati-matian mengejar dunia. Ndak pagi, ndak sore, ndak siang, ndak malam, ndak bangun, ndak tidur, pikirannya dunia terus. Wal tangdur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap jiwa yang beriman itu memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan untuk kehidupan akhirat kelak. Wattaqullah, diulang lagi, bertakwa kepada Allah. Jadi gini loh Pak, kenapa kok kita itu para du'ah, para mubalik, para ustadz, para ulama, para ahli fikih, para ahli tafsir itu selalu mewasiatkan tentang istiqomah. Ojo lali istiqomah. Sebabnya nopo Pak? Karena memang kita itu dituntut agama untuk istiqomah disebabkan kematian kita itu misteri. Ya. Coba kalau umpamanya ya wis lah, aku tak bertakwa kepada Allah dino Jumat terus, dino Jumat aku dadi wong apik, aku dadi wong takwa. Ya nak matimu dino Jumat. Lah kalau kita matinya hari Senin gimana Pak? Kalau matinya kita hari Rabu gimana? Maka ittaqullah itu terus disampaikan agar orang itu istiqomah Pak, berada hidup di bawah lorong ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mati ala siratil mustaqim. Dia mati dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang cuman ya takwanya hanya sore saja, nanti malamnya beda, paginya beda, istiqomah akan berakhir pada husnul khotimah. Okay? Jadi surat Al-Hasyr ayat 18 itu menjadi intilakon, menjadi batu loncatan kita agar di awal tahun Hijriah 1445 ini kita menjadi manusia yang paling tidak sedikit berubah satu langkah untuk menjadi manusia yang soleh, manusia yang takut kepada Allah, manusia yang yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanya qalil, ya, kul mata'ud dunya qalil. Sak nikmat-nikmatin dunia ki sithik lho Pak, saestu. Coba Bapak kalau mau makan enak itu ya 1-2 menit selesai. Kelezatannya itu, sensasinya, ekspresinya, nikmatnya itu hanya sebentar saja. Sementara akhirat disifati di dalam Al-Qur'an wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal karena nikmatnya kekal abadi, nikmatnya langgeng. Kalau dunia kan sebentar aja Pak, nikmatnya punya motor baru ya paling sepekan 2 pekan selesai, nikmatnya punya istri baru sepekan 2 pekan selesai, nikmatnya punya rumah baru sebulan 2 bulan selesai. Setelah itu ada kebosanan. Bahkan dalam apa Pak istilahnya, apapun lah jenengan bisa renungkan sendiri, nikmat dunia ini tidak ada yang sifatnya itu baqo, nggak ada. Semuanya akan zailun, zahibun, ra'ilun, akan hilang, akan musnah. Masyarul muslimin sekalian, yang terakhir saya juga ingin menyampaikan selalu di setiap khutbah Jumat, tolong jangan lupakan nasib ikhwan kita yang saat ini berada di Rafah, berada di jalur Gaza, di Palestina. Saya baca di UNICEF, saya baca di PBB, itu lebih dari 70% sekolah-sekolah itu sudah dibabat habis oleh Israel, laknatullah alaih. Dan mohon maaf, saya tadi pagi itu masih mengirimkan dan menerjemah beberapa berita di Suara Palestina. Satu warga Gaza itu satu hari itu tidak lebih dari 3-4 liter Pak. Jadi kira-kira kebutuhannya loh. Kalau Bapak kan mau mandi 2 bak, 3 bak, nyuci 1 bak, 2 bak kan bebas.
mau guyang motor, guyang mobil, mau minum sedrigen dua drigen kan bebas. Tapi bayangkan, bahkan si salah satu warga yang umurnya 47 tahun, perempuan namanya Wasim, itu jalan sampai muter 1 kilo, ya, jarak radius 1 kilo, golek banyu ki mboten enten, ya. Dari mulai 7 Oktober sampai sekarang loh Pak. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Bayangkan Pak, ini sudah 10 bulan lebih, ya. Genosida di jalur Gaza di Palestina. Jadi di akhir khutbah ini saya minta untuk jamaah sekalian mendoakan saudara kita di Palestina dan juga memberikan bantuan doa, bantuan finansial, bantuan diplomasi, politik dan lain sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al baladana Indonesia hadha baladan aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwatana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma tsabbit aqdamihim. Allahumma a'id Masjid Al-Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'id Masjid Al-Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma ja'al kalimatal Islam hiyal ulya waj'al kalimata a'da'il Islam hiyas sufla ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.